Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang cita-cita dan berbagai macam profesi. Apakah kalian memiliki cita-cita? Semua orang pasti memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Sebelumnya, apa ya cita-cita itu? Cita-cita adalah suatu impian, harapan, dan keinginan yang ingin dicapai di masa depan berupa prestasi ataupun hal baik lainnya. Cita-cita juga disebut sebagai mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita di masa depan. Contoh cita-cita yang sering diharapkan oleh banyak orang antara lain dokter, polisi, guru, tentara, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas berbagai macam profesi yang dapat dijadikan cita-cita. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru memiliki jasa yang besar karena guru mengajarkan ilmu yang belum dipahami oleh murid. Untuk menjadi seorang guru, tentunya kalian harus menempuh pendidikan sarjana terlebih dahulu. Setelah lulus sekolah, kalian bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Tapi ada banyak program jurusan di kuliah yang ditawarkan. Kalian bisa memilih jurusan pendidikan berdasarkan mata pelajaran yang diminati saat sekolah, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, fisika, dan masih banyak lagi. Polisi adalah seorang yang mengatur dan menertibkan lalu lintas serta menjaga keamanan. Perempuan juga bisa menjadi polisi dengan sebutan polisi wanita. Setelah lulus SMA, kalian harus menempuh pendidikan kepolisian terlebih dahulu. Ada beberapa alternatif pendidikan kepolisian, salah satunya adalah Akademi Kepolisian. Dan tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan saat mengikuti pendidikan ini loh. Arsitek adalah seseorang yang bertugas merancang bangunan seperti rumah, kantor, sekolah, gedung, dan lain-lain. Untuk menjadi seorang arsitek, setelah lulus SMA, kalian harus menempuh pendidikan sarjana terlebih dahulu selama 4 tahun di lembaga perguruan tinggi jurusan arsitektur. Dokter bertugas melakukan pemeriksaan serta menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk menjadi seorang dokter, tentunya kalian harus menempuh beberapa tahapan pendidikan loh. Setelah lulus SMA, kalian harus menempuh pendidikan program sarjana kedokteran selama 4 tahun. Selanjutnya, harus menempuh program profesi dokter selama 1,5 hingga 2 tahun. Jika kalian tidak ingin berhenti pada profesi dokter umum, maka dapat melanjutkan studi untuk menjadi seorang dokter spesialis. Perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang yang sedang sakit. Menjadi seorang perawat harus mempunyai kesabaran yang tinggi dalam merawat pasien. Jenjang pendidikan yang harus kalian ketahui untuk menjadi seorang perawat yaitu setelah lulus SMA, kalian bisa menempuh pendidikan diploma 3, diploma 4, hingga sarjana keperawatan untuk menjadi seorang perawat yang handal. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, radio, majalah, dan televisi. Untuk menjadi seorang wartawan, sangat cocok jika kalian menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi jurusan ilmu komunikasi. Psikolog bertugas membantu seseorang untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kesehatannya. Mau di jurusan apapun sewaktu SMA, kalian tetap bisa masuk psikologi loh. Setelah lulus SMA, kalian harus menempuh pendidikan S1 jurusan psikologi dan melanjutkan S2 psikologi profesi dan yang terakhir mengikuti ujian agar mendapatkan gelar psikolog. Tugas seorang pengacara adalah sebagai pendamping hukum, membela dan memastikan klien mendapatkan hak-haknya. Untuk menjadi seorang pengacara, sebaiknya kalian menempuh pendidikan S1 jurusan hukum selama 4 tahun. Bidan adalah seseorang yang bertugas membantu para wanita mulai dari masa kehamilan hingga melahirkan. Setelah lulus SMA, kalian bisa menempuh pendidikan tinggi di bidang kebidanan hingga tahap profesi agar mendapatkan gelar bidan.
Tugas seorang pegawai bank adalah mengurus dan bertanggung jawab dalam pengelolaan uang di bank. Jika kalian tidak ingin kuliah tetapi berkeinginan menjadi pegawai bank, tetap bisa loh. Tetapi kebanyakan dari mereka menempuh pendidikan kuliah di bidang keuangan. Setiap orang pasti memiliki keterampilan masing-masing yang menjadikan bakat dalam diri seseorang. Nah, ternyata ada beberapa keterampilan yang ada dalam diri seseorang, antara lain keterampilan verbal, matematika, kinestetik, keterampilan musik, keterampilan interpersonal, keterampilan intrapersonal, hingga keterampilan parsial. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut dapat digunakan untuk menentukan cita-cita yang sesuai dengan diri kalian loh. Yuk simak penjelasannya. Keterampilan verbal adalah kemampuan untuk berpikir menggunakan kata-kata dan menggunakan bahasa. Jika di antara kalian ada yang menguasai keterampilan ini, maka profesi yang cocok untuk dijadikan cita-cita antara lain penulis, wartawan, dan penyiar radio. Keterampilan matematika yaitu kemampuan melakukan perhitungan dalam matematika. Profesi yang cocok untuk kalian yang memiliki keterampilan ini antara lain insinyur, ilmuwan, dan pegawai bank. Keterampilan kinestetik merupakan kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik. Profesi yang cocok antara lain atlet, penari, dan profesi yang melibatkan gerakan fisik. Keterampilan musik yaitu kepekaan terhadap melodi, irama, dan nada. Jika kalian menyukai musik, profesi yang cocok antara lain sebagai penyanyi dan dirijen. Keterampilan interpersonal ini merupakan kemampuan berinteraksi secara baik dengan orang lain. Profesi yang cocok antara lain psikolog, guru, dan wartawan. Selain keterampilan interpersonal, ada juga keterampilan intrapersonal. Lalu, apa bedanya ya? Keterampilan intrapersonal yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Profesi yang cocok antara lain psikolog dan guru. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu apa sih keterampilan spasial. Keterampilan spasial yaitu kemampuan yang berkaitan dengan visual, dunia praktik, dan dunia nyata. Untuk kalian yang menyukai kegiatan secara langsung, profesi yang cocok antara lain pelukis, wartawan, desainer, dan juga chef. Nah, setelah kita membahas berbagai macam profesi, dan tentunya kalian semakin paham dan bisa menentukan cita-cita apa yang cocok dengan kalian. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita dapat mewujudkan cita-cita? Pasti kalian penasaran kan? Tidak menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan bukanlah suatu hal yang baik. Tanpa disadari, menunda pekerjaan bisa menghambat proses mencapai cita-cita. Suka menunda mengerjakan sesuatu, sama saja kalian hanya membuang waktu yang berharga. Jangan mengeluh. Harus kalian sadari bahwa mengeluh tidak dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Maka, yuk sama-sama kurangi rasa mengeluh agar kita tetap semangat. Tidak malas. Apabila ingin menggapai cita-cita, maka harus rajin dan bersungguh-sungguh, karena cita-cita hanya bisa dicapai melalui kesungguhan. Percaya diri. Untuk mencapai cita-cita yang diimpikan, maka kalian harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dan tidak lupa untuk berdoa. Berusaha tanpa berdoa adalah hal yang sia-sia. Maka, kalian harus berdoa agar dimudahkan dalam mewujudkan cita-cita. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang beberapa profesi dan cara mewujudkan cita-cita. Semoga kalian dapat menentukan cita-cita sesuai dengan diri kalian ya. Dan semoga cita-cita kalian akan tercapai suatu saat nanti. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat.